kupasin Fatihah 7 ayat. Begitu caranya. Kalau apanya di bagian akhir, ya, di apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 ayat awalnya enggak apa. Cuman 3 akhir apa. Nah, ini mana yang didulukan? Nah, kalau kita pikir itu jadi surah yang dihafal 4 pengganti Fatihah yang dia hafal tuh 4 ayat, baru Fatihah yang dihafal dijumlah jadi 7 ayat. Begitu caranya. Surah dulu. Jadi aturannya orang yang berhafal, ya, kalau ada hafal separuh di awal apa di akhir. Kalau di awal baca di awal, ntar untuk menambah yang gak hafal ambil surah lain yang gak hafal, walaupun seayat diulang-ulang. Kalau hafalnya di akhir, surah yang gak hafal dulu walaupun satu udah ulang-ulang, ntar yang gak hafal ini terusin Fatihah. Lalu itu sholat lah, bagaimana Fatihah lu gak separuh Fatihah separuh surah itu? Emang boleh begitu? Gue gak hafal separuhnya, gue hafal Fabi ayyi ala doang. Ya udah begitu, sama begini ya enggak, sama begini kita yang hafal. Kalau kita berimam pada dia gimana? Misalnya sholat yang sir itu, misalkan sholat. Kalau sholat sir kita nggak tahu, sah saja sholat kita. Kalau yang jahar, ya jangan ikutin dia, karena kita orang yang sempurna bacaan kita. Jangan. Dia mau rombongan dia itu. Dia mau rombongan, dia yang begitu. Yang ajis. Imam yang ajis, makmumnya ajis, sama-sama nggak mampunya. Itu saja. Jangan imamnya yang begitu ajis, separuh Fatihah separuh surah untuk mendapat 7 ayat. Kita ngikut yang mampu. Jangan. Ya kalau sama-sama ajis, sama-sama lemahnya nggak apa-apa. Nah, kalau sama sekali nggak bisa, nggak hafal sama sekali surah yang Fatihah nggak hafal sama sekali, surah lain tuh nggak ada yang hafal. Lah kalau begitu baca apa? Kata Nabi, baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata, diulang-ulang 7 kali. Terkadang itu 7 ayat. Begitu. Jadi jangan langsung diganti Subhanallah, alhamdulillah. Cek dulu, lu apal nggak? Ada yang apal nggak surah? Ada. Ya, ada yang apa surah apa? Ada apal satu ayat. Ya udah itu sebagai ganti Fatihah. Jangan, ya. Pertama nih orang yang lemah, dia baca surah Fatihahnya bisa separuh di awal, bisa separuh di akhir. Terus nggak apa sama sekali Fatihah. Lihat, cek, apa nggak surah lain? Walaupun seayat, apalah. Itu sebagai Fatihah diulang-ulang 7 ayat. Begitu caranya. Ya, jangan langsung padahal di apal seayat, jangan langsung udah pakai subhanallah alhamdulillah aja, udah nggak bisa. Ada urut-urutannya itu. Nah, baru dong nggak apal soalnya Fatihahnya gua apal, surah yang kalian apal, baru subhanallah alhamdulillah. Begitu. Subhanallah alhamdulillah, dia kagak bisa juga, nggak apa juga, lemeng. Diam aja udah, sekedar lamanya orang baca Fatihah. Itu masih begitu, masih suruh sholat. Kita bisa sholat ditinggal. Coba. Ya, kalau Allah doang, cukup diam aja udah. Ya, karena di sini dikatakan fa'ilam yusin, maka jika dia tidak bisa sama sekali atabi Fatihah, maka dia baca sekedarnya Fatihah
Dari apa? Berupa apa? Minal azkari, dari berbagai zikir-zikir, at-tasbih wa tahlil wa najah, seperti tasbih, tahlil dan semisalnya. Lah kalau Allah bukan tasbih, bukan tahlil. Gitu. Ya. Kalau akalnya masih ada, ya wajib masih sholat ya. Akalnya masih ada, kewajibannya dia semampu dia itu udah. Ya, semampunya Pak. Ya, semampunya. Kan kadang-kadang orang gagu juga kalau dia akalnya masih normal itu dia akad nikahnya sah, akad nikahnya pakai bahasa dia, sholat juga begitu ya, sholat juga begitu. Fatihah kagak bisa, Quran nggak bisa, semuanya dia bisa, udah diem aja. Tapi ini diajak komunikasi masih nyambung, ya udah sholatnya begitu, udah ajarin, udah ajarin semampunya. Emang dilatih untuk ngomong pun susah, apalagi belajar. Udah semampunya aja begitu dah, cukup kita udah membimbing dia udah begitu cukup. Sulit Pak soalnya, tapi kewajiban sholat terus sholat. Ini jamas, aja jamas, ya dia sholat, rajin banget sholatnya. Ya begitu, begitu rasa dia udah. Tapi dia paham itu sholat itu itu puasa paham. Dan bacaannya ya udah begitu. Andai kata dia bisa ngerti. Kalau anaknya Udin Putuk, lo gambarnya bisa, lo baca bisa. Ngerti itu dibaca. Lah dia sholatnya begitu dah. Selapanya dia udah begitu. Tuh, masih ngerti. Warung aja ngerti, warung masuk warung. Rokok, tukang warung ngerti Pak. Keseringan tukang warung ngelayanin dia ngerti Pak. Apaan aja yang beli tukang warung ngerti. Yang pakai bahasa isyarat gitu. Tahu kalau cabai gitu kan ya. Gitu ya Allah. Makanya begitulah. Nah wa ilam yusil syai'an, maka jika enggak hafal sama sekali Fatihah, enggak hafal sama sekali, potongan ayat separuh enggak, di awal enggak, separuh awal enggak, yang surah lain enggak hafal, tasbih subhanallah enggak hafal juga, waqafa, maka meneng aja, diem aja di qadril Fatihati, sekedar lamanya baca Fatihah 7 ayat, supaya tahu kemudian rukuk ya. Jadi semuanya dikias itu. Kalau Fatihah dia kagak bisa, bacaan yang lain juga, yang tasahud juga, tahiyat itu sebagai rukun, yang akhir nggak bisa juga, sama lah, udah diem aja sholatnya sampai akhir assalamualaikum, salam juga kagak bisa, begitu aja udah cukup begini ya. Yang begitu asalkan syarat sahnya itu sama ada akal masih ada akalnya. Kalau akalnya udah susah, udah nggak bisa, udah lupa, udah pikun, itu nggak wajib udah lupa. Kalau akalnya masih ada, walaupun udah rubah, masih udah rubah, itu sholat luar biasa Pak. Ya orang yang lagi perang aja masih disuruh sholat orang lagi perang, betapa luar biasanya itu sholat. Perang masih suruh sholat. Orang lagi perang disuruh sholat masih suruh jamaah nggak? Masih lah dalam kitab ini. Nabi boleh perang masih suruh jamaah. Ya, yang atau sujud, yang atau diri masih jagain. Tuh.
itu masih disuruh jamaah, saking pentingnya itu sholat, gitu ya. Bapak hadir rahimahullah sampai sini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah Allah turunkan rahmat keberkahan kepada kita, majlis kita, rumah tangga kita, untuk kita mulai Allah jadikan anak bersoleh solehat, mungkin sesuatu afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وألهمنا بالتأويل اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من نعمة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.